teman-teman pendidik se-Indonesia, perkenalkan, saya Mardasari Dalame. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bersama teman-teman tentang bukti karya mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada sekolah penggerak, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, silahkan teman-teman menyimak. Sebagai pendidik, kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir di sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pembelajaran. Saya yakin teman-teman pendidik juga sepakat bahwa peserta didik dengan usia yang sama belum tentu memiliki hobi yang sama. Bahkan peserta didik dengan kondisi fisik yang kembar identik belum tentu memiliki gaya belajar yang sama. Sesuai kodratnya, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik minat bakat dan potensi yang berbeda pada peserta didik harus dikelola dengan baik untuk menjadi sebuah kompetensi yang baik. Pada aksi nyata saya kali ini, saya mencoba menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada materi news item text dengan speaking skill sebagai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Tantangan yang saya alami dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, khususnya ketika di dalamnya ada tuntutan ketercapaian kemampuan berbicara atau speaking skill, adalah ada dua kelompok model peserta didik pada kelas saya. Di mana kelompok pertama adalah peserta didik yang tidak memiliki masalah dalam hal public speaking atau berbicara di depan umum, sedangkan kelompok yang lainnya adalah kelompok yang memiliki masalah dalam hal public speaking, seperti mudah gugup ataupun malu-malu. Agar kedua kelompok ini sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran, maka cara yang saya gunakan untuk dapat memfasilitasi keduanya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Okay, good morning everybody. Morning. Today we are going to learn about news item text. Have you ever heard about news item text? Pada awal proses pembelajaran, saya memberikan penjelasan singkat mengenai news item text untuk menguatkan pengetahuan awal peserta didik. Kemudian, saya memberikan dua bentuk teks berita, yaitu berbentuk video dan berita cetak, untuk kemudian diamati oleh peserta didik. Pada waktu ini juga, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. Setelah dianggap peserta didik telah memiliki cukup informasi yang dibutuhkan, maka peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Selanjutnya, masing-masing kelompok diberikan proyek yang sudah disesuaikan dengan karakteristik mereka. This is our activities for today. Ini yang kita mau lakukan hari ini, yaitu make a news item text, then read your text, act as you are a news reader, or you can use animation application for your news reader. Jadi hari ini kita mau buat teks beritanya, lalu kalian akan berakting seolah-olah Anda adalah pembaca berita. Tetapi bagi mereka yang malu tetap memfasilitasi, kalian bisa menggunakan aplikasi animasi sebagai pembaca berita.
Pada kelompok yang pertama, di mana peserta didik pada kelompok ini tidak memiliki masalah dalam hal public speaking, mereka diminta untuk mempresentasikan berita yang telah dibuat ke dalam bentuk video rekaman langsung. Di sini peserta didik akan berakting seolah-olah mereka adalah benar-benar seorang pembaca berita atau newsreader. Melalui kegiatan ini, kelompok ini akan punya kesempatan untuk mengeksplorasi diri sehingga kepercayaan diri mereka semakin meningkat, terutama ketika sedang berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris. Sementara pada kelompok kedua, peserta didik pada kelompok ini memiliki masalah terkait hal public speaking. Saya menemukan cara agar mereka dapat tetap mempresentasikan teks berita yang telah dibuat tanpa memperlihatkan wajahnya, cukup suara saja, yakni dengan menggunakan aplikasi animasi. Aplikasi animasi yang saya kenalkan kepada peserta didik saya adalah aplikasi yang bernama Plotagon. Aplikasi pembuat animasi ini mudah digunakan, dapat diakses dari smartphone, dan yang terpenting adalah gratis. Kedua kelompok belajar ini diberikan waktu untuk memproses teks berita yang telah dibuat ke dalam tagihan masing-masing kelompok, yaitu video asli untuk kelompok pertama dan video animasi untuk kelompok yang kedua. Selama proses pembuatan tagihan, saya menemukan bahwa masing-masing kelompok terlihat aktif. Kelompok pertama sangat bersemangat untuk berakting sebagai seorang pembaca berita, sementara kelompok kedua sangat bersemangat dengan aplikasi animasi yang baru saja mereka kenal. Okay, we have finished with our lesson today. Hari ini apa yang sudah kita pelajari? News item text. What is news item text? Teks berita. Oke, teks yang berbentuk berita. Pada akhir pembelajaran, saya menemukan bahwa kedua kelompok karakteristik tersebut sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mempresentasikan teks berita yang telah dibuat walaupun dalam bentuk produk yang berbeda. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan bagi seorang guru selain tercapainya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi pada kelas bahasa Inggris, saya merasa materi jauh lebih menarik. Setelah mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris, saya merasa materi tidak lagi membosankan dan mudah dimengerti. Setelah mengikuti proses pembelajaran diferensiasi, saya lebih mudah mengerti. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya tidak lagi mengalami kesulitan, terutama dalam speaking skill. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik menjadi lebih aktif dan yang terutama tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih sudah menonton video saya. Semangat berkreasi, semangat berinovasi, salam sekolah penggerak.